Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan relativitas Einstein. Yang pertama ada teori relativitas Einstein. Pada tahun 1905 ini Albert Einstein menerbitkan teori relativitas khusus yang menjelaskan bagaimana menafsirkan gerak pada kerangka acuan inersia yang berbeda-beda, yaitu tempat-tempat yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu sama lain. Einstein sendiri menjelaskan bahwa ketika dua benda yang bergerak dengan kecepatan konstan sebagai gerakan relatif antara dua benda, bukannya menarik bagi ether sebagai kerangka acuan mutlak untuk mendefinisikan apa yang sedang terjadi. Einstein sendiri ini mengemukakan dua postulat relativitas khusus. Yang pertama ada prinsip relativitas. Apa itu prinsip relativitas? Yaitu hukum fisika dapat dinyatakan dalam persamaan yang berbentuk sama dalam semua kerangka inersialnya, yaitu kerangka-kerangka yang bergerak dengan kecepatan tetap sama lain. Yang kedua ada kelajuan cahaya dalam ruang hampa sama besar untuk semua pengamat dan tidak tergantung pada gerak pengamat. Teori relativitas khusus Einstein ini menjelaskan bagaimana menafsirkan gerak pada kerangka acuan inersia yang berbeda-beda, yaitu tempat-tempat yang bergerak dengan kecepatan konstan relatif satu sama lain. Coba perhatikan animasi berikut. Di situ ada benda B akan bergerak pada kerangka acuan inersia dengan kecepatan relatif benda B terhadap A kerangka acuan. Nah, di situ ada benda A bergerak dengan kecepatan benda B ke tempat yang bergerak kecepatannya yaitu konstan. Jadi secara matematis kecepatan relativitas gerak benda dapat dituliskan dengan VB sama dengan VBA plus VA dibagi 1 plus VBA dikali VA dibagi C pangkat 2, di mana VBA itu adalah kecepatan relatif benda B terhadap A kerangka acuan gerak yang simbolnya atau satuannya itu m meter per sekon. VA sama dengan kecepatan benda B terhadap kerangka acuan diam yang satuannya meter per sekon. Maaf tadi simbol salah, itu satuan maksudnya. VB sama dengan kecepatan benda B terhadap kerangka acuan gerak yang satuannya yaitu meter per sekon. V kecepatan yang satuannya meter per sekon, dan C yaitu kecepatan cahaya yang satuannya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Contoh soal nomor 1 yaitu seorang pengamat di stasiun ruang angkasa mengamati adanya dua pesawat antariksa A dan B yang datang menuju stasiun tersebut dari arah yang berlawanan dengan laju VA sama dengan VB sama dengan 3/4 C, di mana C adalah cepat rambat cahaya. Kelajuan pesawat A menurut pilot pesawat B adalah, maka diketahui VA sama dengan VB sama dengan 3/4 C. Ditanya VAB. Kita tulis dulu rumusnya yaitu VAB sama dengan VA plus VB dibagi 1 plus VA plus VB per C pangkat 2 sama dengan kita substitusikan satu per satu, yaitu VA tadi kan 3/4 C plus 3/4 C dibagi 1 plus 3/4 C dikali 3/4 C dibagi C pangkat 2. VBA sama dengan 6/4 C dibagi 1 plus 9/16 C kuadrat dibagi C pangkat 2 sama dengan 6/4 C dibagi 1 plus 9/16 sama dengan 6/4 C dibagi 25/16. Jadi
VBA sama dengan 6 dikali 16 dikali C dibagi 25 dikali 4 sama dengan 24C dibagi 25 gitu. Jadi hasilnya VBA itu 24C per 25. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya jelaskan, yaitu tentang pemuluran atau dilatasi waktu. Dalam mengemukakan teori relativitas khusus, Einstein menyatakan bahwa waktu pengamatan antara pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak relatif terhadap kejadian atau peristiwa adalah tidak sama. Selang waktu yang diukur oleh jam yang relatif bergerak terhadap kejadian dengan jam yang diam terhadap kejadian, waktu yang diukur jam yang bergerak lebih besar dibandingkan waktu yang diukur oleh jam yang diam terhadap kejadian. Peristiwa ini disebut dilatasi waktu atau pemuaian waktu, time dilatation, yang dapat dinyatakan dalam persamaan. Pemuaian waktu, selang waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian lebih besar dibandingkan yang diamati pengamat yang diam terhadap kejadian. Dilatasi waktu atau pemuaian waktu, time dilatation, yang dapat dinyatakan dalam persamaan delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, di mana delta T adalah selang waktu yang terukur oleh pengamat yang bergerak dengan kelajuan V terhadap kejadian. Lalu delta T0 adalah selang waktu yang terukur oleh pengamat yang diam dengan kejadian V terhadap kejadian. Jadi kalau delta T itu terukur oleh pengamat yang bergerak, kalau delta T0 terukur oleh pengamat yang diam. Contoh soal, suatu peristiwa terjadi selama 3 sekon. Menurut pengamat yang bergerak menjauhi peristiwa itu dengan kecepatan 0,8 C. Jadi C di sini adalah kecepatan cahaya. Menurut pengamat yang diam, peristiwa tersebut terjadi selama selang waktu. Pembahasannya, diketahui delta T sama dengan 3S, V-nya sama dengan 0,8 C. Ditanya delta T0. Penyelesaiannya, memakai rumus yang tadi, delta T sama dengan delta T0 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Delta T0 sama dengan delta T akar 1 min V kuadrat per C kuadrat sama dengan 3S akar 1 min 0,8 C kuadrat per C kuadrat. Delta T0 sama dengan 3S akar 0,36 sama dengan 3S dikali 0,8 sama dengan sama dengan 1,8 sekon. Jadi delta T0-nya adalah 1,8 sekon. Penyusutan kontraksi panjang. Konsekuensi lain dari postulat Einstein adalah pengukuran panjang menurut pengamat terhadap benda-benda yang bergerak. Panjang benda yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap benda tersebut lebih kecil dibandingkan yang diamati oleh orang yang diam terhadap benda tersebut. Konstruksi panjang adalah penyusutan panjang suatu benda akibat gerak relatif pengamat atau benda yang bergerak mendekati cepat lambat cahaya. Penyusutan panjang yang terjadi merupakan suatu fenomena yang berhubungan dengan pemekaran waktu. Misalnya, sebuah tongkat dalam kerangka acuan X-aksen kedudukan ujung-ujungnya adalah X2 aksen dikurangi X1 aksen berada dalam keadaan diam. Orang di S-aksen mengukur panjang tongkat ini adalah L0 sama dengan X2 aksen dikurangi X1 aksen. Menurut pengamat, di sepanjang S, panjang tongkat adalah L sama dengan X2 min X1. Dengan demikian, cara matematis dapat dituliskan, yaitu X2 aksen per X1 aksen sama dengan X1 X1
dikurangi X2 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, atau L sama dengan L0 akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, dengan L0 adalah panjang benda menurut pengamat pada acuan diam. L adalah panjang benda menurut pengamat pada acuan bergerak. Contoh soal, panjang benda diukur saat bergerak menyusut 20 cm dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam panjangnya 1 meter dan C sama dengan kecepatan cahaya, maka kecepatan bergerak benda adalah diketahui L0 sama dengan 1 meter, L sama dengan 1 meter dikurangi 20 cm sama dengan 0,8 meter, ditanyakan V. Jawab, L sama dengan L0 akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. 0,8 meter sama dengan 1 meter akar 1 per V kuadrat dikurangi 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Akar 1 per V kuadrat. Mohon maaf, akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8 meter per 1 meter sama dengan 0,8. Lalu 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat sama dengan 0,64. Jadi V2 per V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurangi 0,64 sama dengan 0,36. V per C sama dengan akar 0 sama dengan akar 0,36 sama dengan 0,6. Jadi V-nya adalah 0,6 C. Massa dan energi relativitas. Massa relativitas telah dibuktikan bahwa panjang dan selang waktu ternyata bersifat relatif, sehingga menimbulkan pertanyaan, mungkinkah massa juga bersifat relatif? Berdasarkan hukum kekekalan momentum, akhirnya Einstein kembali dapat membuktikan bahwa massa suatu benda yang bergerak dengan kecepatan relativistik akan bertambah besar dan berat berarti bersifat relativistik pula. Massa suatu benda yang diamati oleh pengamat diam terhadap benda tersebut massa diam atau massa sejati M0. Massa benda yang sama yang diamati oleh pengamat yang sedang bergerak terhadap benda dengan kelajuan V disebut massa relativistik. Hubungan massa sejati M0 dengan massa relativistik M dinyatakan dalam persamaan M sama dengan M0 per akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. M0 sama dengan massa diam benda, M sama dengan massa relativistis, V sama dengan kecepatan benda, dan C adalah cepat rambat cahaya. B. Energi relativitas. Albert Einstein pada tahun 1905 mengatakan bahwa ada kesetaraan antara massa dan energi pada benda yang bergerak mendekati kecepatan cahaya. Pada penyinaran zat radioaktif selalu disertai energi yang sangat besar. Energi ini diserap dan berubah menjadi panas. Jika benda diam menerima energi kinetik, massa relatif benda akan bertambah. Tetapi, jika kehilangan energi, massa benda relatif akan berkurang. Dalam fisika klasik, kita mengenal dua prinsip kekekalan, yaitu kekekalan massa klasik dan kekekalan energi. Dalam relativitas, kedua prinsip kekekalan tersebut bergabung menjadi prinsip kekekalan massa energi dan memegang peran penting dalam reaksi inti. Menurut Einstein, benda yang bergerak dengan kelajuan V akan memiliki energi kinetik. Ini karena adanya kesetaraan antara massa dengan energi. EK sama dengan mc kuadrat
min m0 c kuadrat, di mana IK energi kinetik relativitas atau Joule. M0 c kuadrat sama dengan E0 sama dengan energi diam atau Joule. mc kuadrat E sama dengan energi total Joule. Dalam menghitung energi kinetik suatu partikel, untuk mempercepatnya dari keadaan diam, EK sama dengan M0 kali C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0 kali C kuadrat. Sebuah benda dengan massa diam 2 kg bergerak dengan kelajuan 6.106 meter per sekon. Tentukan besar energi relativitas benda tersebut. Diketahui M0 sama dengan 2 kg, V sama dengan 6 kali 10 pangkat 6 meter per sekon sama dengan 0,02 C, dengan C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. EK sama dengan M0 kali C kuadrat per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min M0 kali C kuadrat. EK sama dengan M0 C kuadrat kali 1 per akar 1 min V kuadrat per C kuadrat min 1. EK sama dengan 2 kali 3 kali 10 pangkat 8 pangkat 2 dikali 1 per akar 1 min 0,02 C kuadrat per C kuadrat sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 13 Joule. Materi selanjutnya itu adalah konsekuensi relativitas khusus, yaitu kelajuan cahaya bagi semua pengamat itu sama. Kemudian koordinat pengukuran itu dibagi menjadi koordinat ruang, koordinat waktu, dan koordinat ruang waktu. Kemudian the relativity of simultaneity itu adalah simultaneity is not. Kemudian teori elektromagnetik sesuai dengan relativitas, sedangkan mekanika Newton itu tidak. Kemudian pembahasan selanjutnya itu di dalam konsekuensi relativitas khusus ada the unlimited speed dapat dilihat pada peluruhan gamma yang berasal dari neutron pion, yaitu P0 sama dengan lambda ditambah dengan lambda. Yang kita bahas selanjutnya di konsekuensi relativitas khusus adalah pemuaian waktu. Di dalam pemuaian waktu nanti ada relativitas waktu, waktu proper, efek Doppler, cahaya yang terbagi menjadi transversal dan longitudinal, kemudian efek Doppler untuk bunyi, dan alam semesta mengembang. Di situ nanti juga ada pengerutan panjang dan paradoks kembar, relativitas massa. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu, mulai pemuaian waktu dan waktu proper. Waktu proper itu adalah selang waktu antara kejadian yang terjadi pada suatu tempat. Jadi waktu proper itu adalah selang waktu antara kejadian 1 dengan kejadian 2 yang terjadi
pada suatu tempat. Kemudian pemuaian waktu itu berlaku untuk percobaan lonceng pulsa maupun lonceng konvensional. Dilatasi waktu. Di dalam dilatasi waktu itu bisa dirumuskan dengan T itu sama dengan T0 dibagi dengan hasil dari akar 1 min V kuadrat per C kuadrat, di mana T0 di situ adalah selang waktu pada saat diam relatif terhadap pengamat, kemudian T1 atau T itu adalah selang waktu pada saat bergerak relatif terhadap pengamat. V di situ adalah kelajuan gerak relatif dan C di situ adalah kelajuan cahaya. Kemudian yang kita bahas selanjutnya adalah efek Doppler. Di dalam efek Doppler, terutama efek Doppler untuk bunyi dapat dirumuskan sebagai V itu sama dengan V0 1 plus VP per C dibagi dengan 1 min VS per C, di mana VP itu adalah cepat rambat atau kecepatan, VP itu adalah kecepatan dari pendengar. Kemudian VS itu adalah kecepatan dari sumber suara tersebut. Kemudian efek Doppler transversal cahaya itu dapat dirumuskan sebagai V di situ adalah sama dengan V0 akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat, dan efek Doppler untuk efek Doppler longitudinal cahaya itu dapat dirumuskan sebagai V itu sama dengan V0 akar dari 1 plus VP per C dibagi dengan 1 min VS per C, di mana VP tersebut sama seperti tadi kecepatan dari pendengar, kemudian VS itu kecepatan dari sumber suara. Kemudian yang kita bahas selanjutnya mengenai pengerutan panjang. Di dalam pengerutan panjang itu lebih cepat, berarti lebih pendek. Panjang proper itu sama dengan jarak antara titik yang relatif diam terhadap pengamat. Kemudian contoh dari relativitas panjang adalah partikel Mond atau sama dengan partikel elementer yang tidak stabil, yaitu Mond yang bergerak berumur lebih panjang, di mana pengerutan panjang atau biasanya disebut dengan pengerutan Lorentz itu dapat dirumuskan sebagai L itu sama dengan L0 akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya adalah relativitas massa, di mana massa benda diam itu adalah paling kecil. Persyaratan kekekalan momentum memberi syarat massa harus merupakan kuantitas relatif. Kemudian kelajuan yang mendekati kelajuan cahaya itu diperlukan untuk melihat pertambahan massa. Dan benda bertambah masif ketika bergerak dibandingkan dengan keadaan diam. Kemudian partikel akan memiliki massa diam hanya bila partikel itu bergerak dengan kelajuan cahaya, di mana massa relativistik itu kita dapat rumuskan sebagai M itu sama dengan M0
dibagi dengan akar dari 1 min V kuadrat per C kuadrat. Seperti itu. Seperti itu.